Halo, selamat malam semua. Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Wah, trading hari ini seru ya. Sempat naik hijau gitu, udah penuh euforia, terus tapi tiba-tiba penutupannya kurang enak ya. Jadi sempat bikin galau. Tapi overall kita masih masih rame ya, masih rame rame ya tradingnya cukup oke ya, banyak yang dapat peluang karena kalau saya bilang cenderung lebih gampang trading hari ini ya. Karena kayaknya pergerakannya kayak udah ketebak gitu ya, jalannya udah ketebak. Walaupun ada beberapa yang kayak seperti kayak mungkin kayak bikin prank gitu ya. Naik terus tiba-tiba tutup turun. Tapi overall saya yakin pada dasarnya semua market masih bagus ya, masih bergerak dalam tren naik yang bagus. Kalau sabar aja harusnya saham pasti balik ya, pasti balik, nggak usah khawatir ya. Beberapa emiten kayak mungkin kemarin yang di bawah turun berapa hari, 3-4 hari turun, hari ini mulai ada titik terang, udah mulai comeback lagi. Jadi keep calm. Mungkin yang bikin volatility tinggi atau mungkin yang bikin market lagi galau, kembali lagi saya sudah bilang, karena di minggu ini data-data ekonomi yang dirilis cukup banyak dari berbagai belahan dunia ya, di India, terus ada dari mana tuh, Spanyol, Prancis kalau nggak salah, ada di Jepang juga ya. Pokoknya kayak setiap hari itu ada rilis Consumer Price Index, salah satu indikator inflasi yang sering kali kita sebut sebagai inflasi. Jadi ya market volatile. Tapi saya kok feeling saya cukup yakin ya, maksudnya kemungkinan bakal bagus karena kita tahu ya beberapa waktu kemarin sempat BBM, harga bahan bakar minyak dunia, harga oil tetap sempat turun. Dan kemungkinan besar, kan mereka kan kalau negara-negara maju lainnya, mereka itu harga BBM-nya itu floating ya. Kalau turun hari ini langsung ikut turun gitu ya. Jadi harusnya overall masih oke ya. Dan kita tahu ya, harga bahan bakar minyak menyumbang inflasi cukup besar, komponennya cukup besar untuk inflasi. Jadi harusnya inflasi itu agak melandai ya. Ditambah lagi dengan beberapa beberapa komponen seperti makanan dan lain-lain juga otomatis juga mungkin mereka akan ngikut dengan harga minyak yang cenderung turun sehingga harga transportasi atau apa juga berkurang dan sehingga ya menurunkan banyak banyak hal ya. Jadi BBM itu kayak ujung pangkalnya juga gitu loh karena dia ada chain reaction ya karena BBM ini mempengaruhi komponen-komponen beberapa komponen lain yang juga ikut naik dan menjadi salah satu faktor ya faktor penghitungan dari CPI tadi ya. Ya itu sekilas yang kita bisa bagikan. Jadi walaupun turbulensi kita karena kita cukup yakin dengan fundamental ekonomi dengan pergerakan harga saham kita, ya bolehlah masih boleh untuk buy on weakness ya. Ada beberapa emiten yang silakan buy on weakness kayak tadi, beberapa emiten kayak contoh TPIA. Siapa di sini yang trading TPIA? Kita lihat tadi TPIA di bawah turun ke bawah 2.500-an ya, sekitar 2.500. Ya, itu kita manfaatin untuk buy on weakness ya. Saya sempat bilang, BTP masih buy on weakness loh. 25.30 kalau nggak salah tadi. Sempat 25.30, 25.10 bahkan. Mungkin ya, saya lupa juga. Kayaknya sih, soalnya tadi nggak bener-bener praktis, jarang pantau monitor. Oh iya, low-nya 25.10. Wow, ya bener. Jadi praktis saya jarang pantau monitor, tapi ketika turun ya, saya dapat lihat eh, momentum ya, melihat wah peluang tuh, wah ini waktunya Boyan saya sempat ngomong di grup kita kan, di grup saya sempat ngomong oke, TPIA silakan buy on weakness ya, dan bam, siapa yang dapat profit dari TPIA dari buy on weakness, congrats ya. Ya itu salah satu trik sih, jadi kita trading itu beli ketika ada koreksi ya, tambah porsi porsi. Nah seringkali banyak orang itu gini, ketika harganya naik nggak berani kejar, ketika harga koreksi ya nggak berani beli juga gitu. Terus jadi kapan mau beli? Jadi ya ketika koreksi malah takut ragu-ragu beli. Ya, jadi harus harus punya istilahnya disiplin
ya, disiplin ilmu yang mana sebenarnya apa yang harus dijadiin patokan ketika melakukan aksi buy or sell gitu ya. Jadi ketika dia naik nggak berani kejar, kita lihat, oh ini kalau koreksi sekian persen saya akan lakukan aksi beli. Dan jika turun lagi saya harus pasang stop loss. Disiplin-disiplin itu penting sekali Bapak Ibu punya. Kalau nggak punya, ya jadi nggak trading gitu. Nah, ditambah lagi ya itu baru di action plan ya, belum termasuk di dalam bagaimana risk manajemennya ya. Alokasi terus ditambah risk management ditambah lagi dan money manajemennya. Wah, itu kombinasi-kombinasi itu yang akhirnya kalau nggak punya pakemnya ya selesai sudah nggak trading. Akhirnya galau sini galau sana. Waktu enter pun sudah telat atau ketika enter pun belinya saham yang salah gitu ya. Karena orang suka bilang dosa apakah saya atau ada salah apa yang salah apa yang saya perbuat sehingga kayaknya ketika tekan enter kayaknya bawahnya rugi mulu. Nah itu harus pastikan dulu udah nonton belum ya pelajaran-pelajaran yang kita buat atau setidaknya kita sering sharing loh. Sharing bagaimana sih cara trading yang baik dan benar, bagaimana sih seharusnya kita trading seperti apa gitu ya. Jadi sebelum saya mulai lebih dalam lagi mengulas market review berdasarkan chart, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu berminat untuk belajar, untuk trading, belajar cara trading saham dengan baik dan benar, ya silakan Japri ya, baca di kolom deskripsi ada nomor saya, silakan Japri. Atau mungkin bisa ke website kita winnerstocks.id atau winnerstocks.net ya. Silakan pilih dua mana yang Bapak Ibu ingin. Silakan cek aja dulu. Pelajari dulu. Oke. Ya, kita sekarang masuk ke chart. Kita lihat coba teknikalnya bagaimana sih teknikalnya. Nah, itu teknikalnya. Chartnya secara teknikal kita lihat ya, begitu rapi ya susunan chartnya, mantul persis dari garis support persis banget ya 7204 nih kemarin nih waktu di penutupan ini ya 7206 dari rebound ya selisih 2 poin nggak ada arti lah ya, dan hari ini ketahan di area yang sama dan dia mulai rebound. Sempat hijau tadi saya cukup kompositnya hijau keren ini ya. Nah, tapi ternyata ditahan seperti itu. Tapi pada dasarnya ini masih membentuk pergerakan yang naik ya. Masih positif. Jadi harusnya kita masih cukup optimis lah dalam beberapa hari ke depan. Walaupun bakal ada bumpy road ya. Maksudnya bumpy road itu perjalanan kita akan bergeronjal banyak lubang, tapi it's okay. Pada dasarnya masih oke. Yang dimaksud dengan bumpy road itu maksudnya seperti apa sih? Ya kayak gini nih gitu ya. Jadi hijau tutup merah tipis atau pembukaan merah tipis tiba-tiba hijau ya. Dan pergerakannya ya masih di area itu naik turun tipis, sempat bikin higher high tapi dia turun lagi. Ya itu bumpy road maksud saya. Jadi sideways ya. Sideways tapi pergerakannya lebih liar ya. Lebih cepat lah istilahnya. Oke, ya itu IHSG kita, dan hari ini asing masih membuka net buy 676,1 bio dengan transaksi harian kita 11,9 triliun. Overall masih oke, masih ada di atas rata-rata. Sedangkan kalau transaksinya ya sedikit di bawah rata-rata tapi masih aman. Dan asing masih net buy, ini yang saya amazing juga. Nah, kayak gini kalau melihat momentum kayak gini, apalagi kalau Bapak Ibu lihat gambaran besarnya, IHSG kita itu ada di level pucuknya ini nih, double bottom ya. Jadi posisinya ada di atas double bottom. Kalau sampai bisa breakout, wah itu cakep banget gitu ya. Ya, IHSG ke 8 ribuan ya bukan suatu hal yang mustahil ini ya.
Oke lah, koreksi-koreksi sedikit. Bulan ini mungkin akan koreksi-koreksi tipis gitu, tapi overall saya lihat Oktober, November, and Desember adalah tahun penuh, apa bulan penuh opportunity ya. Hawa-hawa cuan tuh udah kecium, jadi ya don't miss it ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ke sektoralnya. Bagaimana sektoralnya? IDX Basic masih di situ saja, tapi oke, masih oke overall. Masih sideways, ya masih tercermin lah ya pergerakan composite. Terus kita lihat sektoralnya, ya masih sama aja, nggak jauh-jauh berbeda. Nah, ini juga sama, masih sideways ya. Terus energi, nah rebound kan, si rebound dari selendang, amazing. Terus kemudian sektor finance tertahan di V-line, ya harapan saya dia bisa rebound lagi nih. Kalau lihat kayak gini bisa bisa rebound. Jadi besok kemungkinan ya sih kita akan baik gitu lah kan. Oke, karena ketika dia turun koreksi bisa-bisanya gitu ketahan V-line. Bisa-bisanya ya. Wow banget kan. Terus healthcare, wow, breakout. Nah, ini healthcare saya kan kemarin sempat bilang ya, cermati emiten ini dan lumayan naik lagi. Terus industri, nah hari ini saham industri, kemarin saya ada rekomendasikan Astra International dan hari ini Astra International BAM naik. Ya, candle sektornya jadi begini. Ingat, Astra International adalah salah satu emiten yang masuk di sektor ini dan market cap-nya cukup besar. Infrastruktur, ya menguji support. Nah, kalau saya bilang kayak gini malah buy on weakness gitu ya. Selama dia tidak jebol ini garis 1025 ini. Terus habis itu consumer non cyclicals. Ya, masih di sini saja. Ketahan support, tapi harapan saya moga bisa rebound lagi nih. Terus properti, wow, ini cakep nih properti nih ya, breakout lagi ya, cakep. Nah, walaupun belum memperlihatkan tanda-tanda yang positif, tapi saya lihat dia ada satu pola yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah pola inverted head and shoulder. Nah, ini. Jadi ini kalau bisa breakout, ini menarik ini. Dan dia udah breakout sedikit, ya. Harusnya melanjut ya. Harapan saya lanjut. Jadi properti silakan Bapak Ibu cermati ya. Silakan. Emiten-emitennya. Beberapa memang sudah lumayan ya. Kayak ada Modern Land, ada APLN ya. Kenapa saya nggak rekomendasikan? Karena yang jalan masih yang skalanya kecil ya. Masih yang skalanya mini. Mikro bahkan ya. Belum yang kalau Citra masih sideways ya, belum yang lain-lain kayak Sumbercon masih. Jadi overall masih ya mungkin sekarang jadi momentum BSDE mungkin buy on weakness. Jadi ketika dia sekarang lagi kondisi ini sekarang buy on weakness saja, nanti kalau dia rebound lagi cakep bisa biar bisa cakep ya. Tekno masih ya masih bergerak di sini aja nih. Harapan saya dia bisa naik ke atas ini. Dia masih tertahan di area support ya. Kalau saya rebound bagus nih. Terus transportasi tertahan di V-line ya. Turun terus nih. Abaikan aja karena toh valuasinya juga kecil ya. Nggak rame, biarin aja. Oke. Hmm, ya kalau kita kembali lagi ya composite summary. Nah, ini ada double bottom. Kalau dia bisa breakout, ya, all time high. Ya, moga-moga tercapai breakout. Di bulan September kalau bisa breakout di bulan September sih konyol banget deh. Keren banget tepat. Secara saya bilang analisa saya September ini adalah September yang ya mungkin kelabu gitu ya, tapi ya semoga bisa boom, bisa naik lagi. Kalaupun all time high juga nggak apa-apa. Saya nggak masalah kok. Analisa saya luput umpamanya, tapi yang penting dapat cuan. Ya, yang penting sini goalnya akhirnya adalah dapat cuan bukan? Oke, next kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Dan sebelum saya mulai, kembali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jika ingin buka rekening Hanan Putirai, silakan cek kolom deskripsi ya. Di dalam ada linknya dengan kode sales and
Yap, oke, kita masuk ke rekomendasi. Ada apa aja? Pertama adalah Inco. Wow, Inco bagus ya. Naik, pullback, naik, pullback, dan sekarang udah mulai naik lagi ya. Dan cakep ini, dia breakout. Pergerakannya smooth banget. Kalau lihat Inco, ada lihat Antam juga, lirik juga, mirip-mirip. Nah, Antam ini kan candle kayak gini. Ini malah oke kalau saya bilang. Ya, jadi besok kalau dia pembukaan ada di posisi yang dekat dengan ini spekulatif buy, itu potensi bisa naik lagi ya. Terus selain Antam ada Harum lagi. Nah, ini silakan dipilih-pilih aja. Ini dua emiten ini yang correlate sama terkorelasi dengan nikel tapi belum naik. Inco udah naik duluan. Moga-moga dua ini juga segera naik ya. Jadi sabar-sabar aja. Terus ada satu lagi yang logam-logaman adalah MDKA. Mineral maksud saya. Nah, mineral ini juga naik. Jadi kayaknya trennya dalam satu minggu ini masih mineral. Baru mineral. Jadi mengawali minggu ini trennya mineral bagus banget. 4 emiten mineral saya berikan Bapak Ibu silakan dicermati. Nah, selain ini ada tambahan lagi. Ada waktu itu Medco. Medco ini sih cakep ya dan nutup gap, dan kalau dia bisa lanjut lagi besok, wah ini trennya masih akan bagus. Nah, Medco ini trennya lagi bagus nih ya, jadi silakan langsung lagi. Dia punya ini ada gap ya, walaupun gap ini saya identify sebagai runway gap lah, jadi dia bisa naik dengan kencang dengan power volume yang transaksi yang besar ya, harusnya masih oke ya, harusnya masih oke. Oke, itu dulu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 13 September 2022. Semoga apa yang saya berikan bisa berguna buat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu market review kita dan rekomendasi saham kita. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan Bapak Ibu profit. Ya. So, I help you, you help me. Jangan lupa untuk share video YouTube ini. Saya berikan rekomendasi yang potensial profit buat Bapak Ibu sebagai balasannya. Bapak Ibu bantu saya untuk share video ini. Dan tradingnya juga di Henan Putre Sekuritas. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Enjoy your night ya. Istirahat malam ini. Jangan lupa bikin trading plan. Dan happy cuan selalu. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.